Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 35, Badai sedang terjadi. Bagus Meilin kecil, kata lelaki tua yang duduk di belakang meja saat melihat Yong Meilin memasuki ruangan. Saya mendengar bahwa dia berlatih dengan para penjaga muda pagi ini. Tanpa bantuan dari ular itu, dia berhasil mengalahkan banyak sekali lawan dan bahkan mereka yang lebih kuat darinya. Pemuda ini bisa menjadi tangkapan yang bagus untuk paviliun harta karun memikat kami. Saya mendengar bahwa ada beberapa rumor yang beredar tentang Anda dan pemuda ini. Sebagian besar rumor mengatakan bahwa Anda dan pemuda ini memiliki sesuatu bersama. Saat pria tua itu mengatakan ini, senyum muncul di wajahnya. Aku ingin kau menahannya di sini selama mungkin. Jadikan dia bagian dari paviliun harta karun yang memikat, bahkan jika itu berarti kamu harus bertindak sesuai dengan rumor ini. Kakek melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah dengannya, tetapi membuatnya berpikir bahwa kamu tertarik tidak akan ada salahnya, seringai muncul di wajah lelaki tua itu. Yong Meilin merasa tidak nyaman tentang ini. Dia sudah memiliki banyak perasaan rumit untuk pemuda ini. Dia tidak seperti orang lain yang pernah dilihatnya. Dia tidak memiliki metode persuasif untuk meyakinkan dia untuk tinggal bersama mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Kakek, dia memulai, bersiap-siap untuk menentang perintah itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sebelum dia sempat melanjutkan, kakek itu mengangkat tangannya. Gerakannya membuatnya diam dan menyimpan kata-kata yang tidak terucapkan di dalam. Meilin kecil, katanya sambil menghela nafas, kamu adalah seorang wanita. Wanita baik untuk dua hal, memikat pria untuk menghabiskan lebih banyak uang dan meyakinkan mereka untuk menginvestasikan waktu mereka dengan imbalan ditemani wanita cantik. Kamu jauh lebih cantik daripada wanita lain dalam keluarga kami dan pemuda ini saat ini adalah prioritas tertinggi saya untuk mendapatkan. Karena itu, Anda akan melakukan apa yang harus Anda lakukan. Untuk keluarga, Anda akan membuat pemuda ini jatuh cinta kepada Anda. Anda akan membuatnya tinggal di dalam paviliun harta karun yang memikat. Mendengar kata-kata kakeknya, Yong Meilin merasakan sakit yang luar biasa. Dia tahu bahwa kesuksesannya dalam keluarga terutama karena kecantikannya. Dia bisa menggunakannya sebagai cara untuk membuat pelanggan membayar sejumlah uang tambahan hanya agar dia memperhatikan mereka. Saat dia mempertimbangkan peringkatnya dalam keluarga, Yong Meilin tercengang mendengar apa yang dikatakan kakeknya kepadanya. Baginya, dia hanyalah seorang wanita cantik sementara Su Min adalah orang yang sangat penting. Pemuda itu mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya dan memiliki makhluk kecil seperti ular sebagai pendamping. Segala sesuatu tentang dia misterius, tetapi kekuatannya benar. Untuk berpikir dia telah mencapai peringkat prajurit bintang 1, jelas bahwa dia memiliki bakat yang hebat. Dia memiliki kekuatan luar biasa yang telah menjanjikan masa depan yang cerah. Pemimpin keluarga Yong melakukan segala daya untuk memastikan bahwa pemuda ini tinggal dengan paviliun harta karun memikat mereka, bahkan jika itu berarti dia harus menjual cucu tersayangnya. Sementara percakapan ini berlangsung, Su Min tidak tahu betapa dia dihargai oleh pemimpin keluarga. Namun, dia sangat puas dengan pelatihan yang dia lalui di pagi hari. Tubuhnya dan kolam ki telah didorong ke batas mereka. Meskipun dia tidak memiliki cukup ki untuk menghadapi lebih banyak lawan, dia sudah senang dengan jumlah yang dia kalahkan. Sekarang, sudah waktunya untuk melatih fisiknya. Mulai seperti biasa dengan push-up vertikal pada satu jari pada satu waktu, dia mulai menghitung. Pada saat dia mencapai 1000, dia akan beralih ke jari lain. Kekuatan lengan dan jarinya sangat mencengangkan. Meskipun dia tidak besar dalam hal apapun, otot-otot ramping dan kencang di bawah kulit adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Setelah melatih jari-jari dan lengannya, dia pergi untuk memperkuat otot-otot kakinya sebelum dia melanjutkan dengan perut dan punggungnya. Saat udara malam mulai dingin, Su Min akhirnya menyelesaikan latihan fisiknya. Dengan tubuh yang lelah, dia pergi ke pemandian air panas di dalam dan menenangkan otot-ototnya yang lelah. Dengan menghela nafas lega, dia berhasil bertahan di dalam air selama 1 jam penuh. Setelah selesai mandi, sekarang saatnya untuk makan cepat sebelum Su Min sekali lagi mulai memurnikan esensi dari langit dan bumi. Melihat kotak obat,
Su Min dengan cepat memutuskan untuk tidak menggunakan pil obat setiap hari. Melakukan hal itu cenderung memiliki efek sebaliknya. Meskipun pil bermanfaat, tubuh membutuhkan keseimbangan energi. Sampai pada kesimpulan ini, Su Min duduk di tempat tidur. Dia menutup matanya saat dia mulai bernapas dengan mantap dan memurnikan esensi langit dan bumi. Sementara Su Min benar-benar fokus pada pelatihannya, dia tidak menyadari bahwa seluruh kota Richu mulai menjadi ramai karena dia dan Yong Meilin. Yong Meilin adalah wanita yang ingin dinikahi oleh setiap tuan muda. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah memilih seorang pria muda yang tidak diketahui siapapun, mereka semua merasa ditipu dan dianiaya. Desas-desus berlanjut hingga mengatakan bahwa Yong Meilin telah berjalan bergandengan tangan dengan pemuda itu ke Taman Bunga Ilahi dan pergi makan di restoran mereka di stan pribadi. Semakin banyak desas-desus yang didengar orang-orang ini, semakin gelisah mereka. Mereka semua ingin berduel dengan pemuda ini dan membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat, lebih kaya, dan lebih tampan. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang pemuda ini. Mereka yang mengirim tantangan ke paviliun harta karun yang memikat diberitahu bahwa cinta Yong Meilin adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan oleh duel tetapi hanya perasaannya saja. Jawaban ini membuat para pemuda itu semakin putus asa untuk setidaknya melihat pemuda yang telah ia lemparkan cintanya. Tapi, pemuda itu telah menyembunyikan dirinya di dalam paviliun harta karun yang memikat. Bahkan penjaga yang biasanya menjual informasi hanya bisa menceritakan tentang duel yang dia lakukan melawan penjaga lainnya. Hari-hari berlalu, tidak ada informasi baru yang muncul. Seolah-olah pemuda itu telah benar-benar lenyap dari muka bumi. Sejujurnya, Su Min tidak menghilang. Faktanya, dia tidak menyadari banyak tantangan yang telah dikirimkan kepadanya sama seperti dia tidak menyadari bahwa dia dan Yong Meilin telah diakui sebagai pasangan. Pada siang hari, Yong Meilin biasanya melarikan diri ke halamannya di mana dia akan duduk diam dan mengamatinya berlatih. Yong Meilin tahu bahwa ini akan meningkatkan rumor, tetapi dia tidak peduli. Dia terluka karena kakeknya hanya melihatnya sebagai seorang wanita, hanya dapat digunakan untuk menarik pria lain. Dia sebagian menyalahkan Su Min karena terlalu kuat. Itu adalah awalnya, namun saat dia berakhir di halamannya, dia segera menemukan bahwa pemuda ini tidak hanya berbakat. Alasan bagaimana dia berhasil sampai sejauh ini bukan karena bakat yang dicampur dengan pil obat seperti yang dia harapkan. Tidak, ini karena kerja keras yang dilakukan Su Min setiap saat sepanjang hari. Melihat betapa kerasnya dia bekerja, Yong Meilin berpikir sejenak sebelum meninggalkan halaman. Dia menuju ke perpustakaan keluarga Yong. Apa yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Melihat Su Min bekerja sekeras ini dan melihat bagaimana kakeknya menghargai seorang ahli seperti dia memutuskan untuk mencoba berkultivasi sendiri. Meminjam 3 buku tentang topik itu, Yong Meilin merasa gembira saat dia bergegas kembali ke halaman Su Min. Ketika dia tiba, dia memperhatikan bahwa pemuda itu baru saja menyelesaikan satu set latihan. Dia berdiri di bawah naungan pohon dan menyeka tubuh bagian atasnya yang telanjang dari keringat. Pada awalnya, wanita muda itu merasa sangat malu melihat begitu banyak kulit telanjang. Seperti hari-hari telah berlalu, itu telah berubah menjadi normal. Sekarang dia bahkan menghargai pemandangan itu. Duduk di bawah sinar matahari di sepetak rumput kecil, wanita muda itu melihat-lihat buku yang dia temukan. Semuanya menjelaskan dasar-dasar latihan pernapasan yang diperlukan untuk memurnikan esensi langit dan bumi. Mengambil posisi yang direkomendasikan buku, Yong Meilin menutup matanya dan perlahan mulai bernapas masuk dan keluar. Jika seseorang ingin memurnikan esensi langit dan bumi, seseorang harus benar-benar mengosongkan kepala mereka dan merasakan udara di sekitar mereka. Di udara, beberapa riak energi terus-menerus menabrak kulit pembudidaya. Vena, pori-pori, dan meridian semuanya menyerap energi yang membawa mereka ke dalam tubuh mereka di mana mereka akan terus-menerus memutarnya. Mereka memutar energi melalui meridian di mana semua kotoran akan dihembuskan sampai hanya ki paling murni yang tertinggal di dalam tubuh. Meskipun dia membaca teksnya, Yong Meilin tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Sementara beberapa spesifikasi cahaya keemasan muncul di sekitarnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang muncul di sekitar Su Min saat dia sedang berlatih.
Pria muda itu melakukan peregangan karena dia baru saja selesai melatih kakinya. Dia tercengang ketika melihat Yong Meilin berkultivasi. Dia sudah cukup tua untuk memulai pelatihannya, tetapi Sumin tidak bisa tidak merasa bahwa dia bahkan berusaha sangat mengagumkan. Menghentikan peregangannya, dia bergerak ke arahnya di mana dia meletakkan tangannya di bahunya. Pada awalnya dia tegang, tetapi saat dia dengan lembut memijat bahunya, rasa tenang muncul dalam dirinya. Dia segera merasakan kenyamanan dan kehilangan dirinya dalam perasaan ini. Tanpa menyadarinya, bintik-bintik emas di sekitarnya meningkat jumlahnya dan dia berhasil berkultivasi sendiri. Melihat ini, senyum lembut muncul di wajah Sumin saat dia kembali ke tempat teduh di bawah pohon. Dia memulai serangkaian latihan lain dan melatih otot perut dan punggungnya. Dari waktu ke waktu, Sumin akan berjalan ke Yong Meilin. Dengan ekspresi lembut di wajahnya, dia akan mengajarinya cara berkultivasi. Pada awalnya, Sumin berpikir bahwa itu adalah ide sekilas yang ditemukan wanita muda itu. Namun, dia muncul di halamannya berkultivasi hari demi hari. Dia muncul saat fajar dan tidak pergi sebelum senja. Setiap hari dihabiskan untuk berkultivasi, kedua anak muda itu berdiri bersama di halaman, keduanya berlatih keras dengan caranya masing-masing. Tidak ada seorang pun selain Sumin yang tahu bahwa Yong Meilin telah mulai berkultivasi. Sekarang, dia sudah mulai merasakan perbedaan dalam kehidupan sehari-harinya. Meski hanya sedikit, energi yang diserapnya berhasil mengubah cara pandangnya terhadap berbagai hal. Dia menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia juga merasa bahwa segala sesuatunya jauh lebih mudah untuk ditangani sekarang daripada sebelumnya. Dia tahu persis bagaimana menghadapi orang dan seluruh kepribadiannya berubah dari wanita muda yang angkuh menjadi wanita muda yang elegan. Merasakan perubahan pada wanita itu, Sumin tidak bisa menahan senyum ketika dia juga ingat bagaimana dia mulai berlatih ketika dia masih kecil. Dia ingat bagaimana energi telah mengubah pandangannya tentang dunia. Dia merasa melankolis ketika dia mengingat betapa sederhananya hidupnya saat itu, terutama ketika dia mengingat kenangannya yang berharga tentang dia dan Suhu. Sementara Sumin dan Yong Meilin menghabiskan hari-hari mereka bersama di halaman rumahnya, bulan dengan cepat berlalu. Waktu Sumin dilarang dari House of Champions telah berakhir. Pria muda itu sangat gembira saat dia bangun. Untuk sekali ini, dia tidak akan memulai pagi dengan latihan fisik. Sebagai gantinya, dia akan makan pil obat dan bersiap untuk pertarungan di malam hari. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.